Zinedine Zidane dikabarkan siap turun gunung dan kembali ke Santiago Bernabeu untuk memimpin klub yang pernah ia latih dengan sukses pada periode 2016 hingga 2021. Kabarnya, Zidane menjadi salah satu kandidat kuat yang akan mengisi posisi pelatih Los Blancos menyusul isu hengkangnya Carlo Ancelotti. Meskipun Madrid berhasil menjuarai Piala Dunia antar klub 2023 usai mengalahkan Al Hilal, performa Ancelotti di musim ini dianggap mengecewakan manajemen klub, terutama di La Liga. Peluang Madrid untuk mempertahankan gelar Liga Spanyol di musim ini terbilang cukup berat karena mereka masih terpaut 8 angka dengan sang rival abadi, Barcelona. Karena itulah, manajemen Madrid langsung bergerak cepat untuk mencari penggantinya, dan nama Zidane berada di daftar teratas. Zidane dianggap sebagai pengganti yang tepat, mengingat keberhasilannya menyumbangkan 2 titel La Liga dan 3 trofi Liga Champions saat melatih Madrid pada periode sebelumnya. Terlebih lagi, sejak meninggalkan Madrid, Zidane belum melatih di klub manapun hingga saat ini. Menurut laporan media Spanyol, Zidane menyambut baik kemungkinan untuk kembali ke Madrid, namun ia memiliki satu syarat yang harus dipenuhi oleh presiden klub, Florentino Perez. Syarat itu adalah memboyong Ryan Cherki ke Santiago Bernabeu. Cherki adalah salah satu pemain muda paling menarik di Eropa saat ini dan Zidane adalah pengagum beratnya. Pemain berusia 19 tahun ini bermain sebagai striker, gelandang serang, serta winger untuk kedua sisi. Pada musim ini, Cherki telah memainkan 85 pertandingan untuk Olympique Lyon, serta mencetak 3 gol dan 3 assist dianggap sebagai target yang layak untuk Madrid. Peluang untuk mendapatkan jasa Cherki cukup terbuka, mengingat kontraknya bersama Lyon akan berakhir pada Juni 2024 dan nilai transfernya menurut Transfermarkt hanya mencapai 27 juta euro atau sekitar 438 miliar rupiah. Kabar terbaru datang dari raksasa La Liga, Real Madrid. Menurut laporan dari Vichajes, Real Madrid tengah mempertimbangkan untuk merekrut bintang sensasional Napoli, Vicha Kvaratskhelia, di musim panas mendatang. Kvaratskhelia telah menjadi sorotan semenjak kepindahannya ke Napoli pada musim panas lalu, dengan catatan 11 gol dan 14 assist dalam 23 pertandingan di semua kompetisi. Real Madrid sedang mengincar pemain internasional George ini untuk membantu mereka kembali ke jalur kemenangan di musim ini. Setelah menikmati kesuksesan besar di musim lalu dengan memenangkan Liga Champions dan La Liga, Madrid tampaknya kurang dominan di musim ini. Bahkan setelah Piala Dunia 2022 berakhir, Madrid saat ini hanya duduk di urutan kedua klasemen Liga Spanyol dan tertinggal 8 poin dari Barcelona yang berada di puncak. Kabar mengenai minat Madrid pada Kvaratskhelia pastinya membuat para penggemar Madrid antusias. Namun, Napoli tentu saja tidak akan dengan mudah melepas pemain bintangnya tersebut dan akan mematoknya dengan harga tinggi kepada siapapun yang menginginkan tanda tangan sang penyerang. Menurut laporan terbaru, Maguire dikabarkan mulai menyadari nasibnya di klub dan siap menerima jika ia terdepak dari skuad Setan Merah pada akhir musim 2022-2023. Maguire bergabung dengan Manchester United pada 2019 setelah diboyong dari Leicester City dengan biaya transfer mencapai 80 juta pound sterling, menjadikannya bek termahal di dunia. Ia langsung menjadi andalan di lini belakang United dan bahkan dipercaya untuk menjadi kapten tim menggantikan Ashley Young. Namun, kedatangan manajer baru, Erik ten Hag di awal musim 2022-2023 mengubah segalanya. Maguire tidak lagi menjadi pilihan utama di posisi bek tengah Setan Merah dan sempat diisukan akan dilepas pada jendela transfer Januari kemarin. Meski begitu, Maguire tetap bertahan di Manchester United dan masih terikat kontrak hingga 2025 mendatang. Meski gajinya ditaksir mencapai 180.000 pound sterling per pekan, Maguire ngotot enggan hengkang dari klub dan memilih bersabar menunggu kepercayaan dari ten Hag. Namun, laporan terbaru dari Daily Mail mengklaim bahwa Maguire sudah mulai melunak dan bersedia untuk hengkang dari Manchester United pada musim panas nanti. Menurut kabar yang beredar, Maguire bersedia pindah ke klub top Eropa lain dengan biaya transfer yang jauh di bawah nilai yang dikeluarkan United untuk merekrutnya. Bintang PSG, Kylian Mbappe harus pasrah saat timnya kalah tipis 1-0 dari Bayern Munchen di babak 16 besar Liga Champions pada Rabu kemarin. Cedera yang dialaminya minggu kemarin membuat Mbappe harus memulai laga dari bangku cadangan, dan baru masuk 5 menit setelah gol tunggal lawan. Tetapi, sepanjang 35 menit bermain di lapangan, Mbappe mampu mengancam gawang Bayern Munchen. Sayangnya gol Mbappe harus dianulir akibat offside Nuno Mendes yang memberikan assist kepadanya. Meskipun begitu, Mbappe merasa permainan PSG membaik setelah dirinya masuk di babak pertama. Gol yang dianulir itu menjadi momentum bahwa PSG bisa menembus pertahanan Bayern Munchen di leg kedua.
Sebelumnya, Kylian Mbappe belum bugar 100% dan diragukan tampil di leg pertama melawan Bayern Munchen. Namun, pelatih Christophe Galtier memberikan informasi bahwa Mbappe bisa tampil sebagai pengganti. Mbappe sendiri mengaku terkejut akan benar-benar dimainkan di laga tersebut. Meskipun belum bugar, Mbappe akhirnya ingin turun ke lapangan setelah melihat teman-temannya berjuang untuk mencetak gol penyama kedudukan. Kekalahan PSG dari Bayern Munchen besar dipengaruhi oleh persiapan yang kurang matang, terlebih dalam aspek kebugaran pemain yang beberapa di antaranya baru saja sembuh dari cedera. Demi lolos ke babak selanjutnya, Mbappe ingin persiapan timnya lebih baik jelang leg kedua pada 9 Maret 2023. Ia berharap rekan satu timnya bugar di leg kedua demi memainkan sepak bola yang lebih menyerang untuk memenangkan laga agar lolos ke babak selanjutnya. Pelatih Bayern Munchen, Julian Nagelsmann mengungkapkan kagetnya terhadap permainan PSG dalam laga melawan tim asuhannya Rabu kemarin. Nagelsmann tidak mengira bahwa PSG akan bermain lebih bertahan dan cukup terkejut melihat permainan PSG terutama di babak pertama. Pasalnya, Nagelsmann merasa bahwa timnya terlalu mudah untuk mengendalikan permainan sepanjang 45 menit pertama. Bayern Munchen mencatatkan 54% penguasaan bola dan total 18 percobaan ke gawang PSG sepanjang 90 menit. Menurut Nagelsmann, PSG terlalu memberikan kebebasan bagi para pemainnya sehingga mampu memegang kendali terutama di lini tengah. PSG yang hanya sedikit memegang kendali permainan dirasa jauh dari ekspektasi awal Nagelsmann. Pelatih asal Jerman tersebut mencoba menjelaskan mengapa timnya lebih dominan dari PSG meskipun bermain di kandang lawan. Menurut Nagelsmann, PSG dinilai kurang menekan pemain Bayern Munchen yang memainkan bola dari kaki ke kaki. Hal itu membuat para pemain Bayern Munchen nyaman sehingga mampu mengendalikan permainan. Selain itu, kurangnya tekanan juga membuat pemain Bayern Munchen memiliki sedikit ruang untuk masuk dalam menciptakan peluang. Nagelsmann juga menambahkan bahwa PSG bermain dengan garis pertahanan yang lebih dalam dari biasanya, membuat Nagelsmann terkejut mengingat PSG memainkan taktik layaknya tim mediocre dengan deretan pemain bintangnya di lapangan. Borussia Dortmund sukses memenangkan pertandingan atas Chelsea dengan skor tipis 1-0 pada laga yang berlangsung di Signal Iduna Park, Kamis dini hari tadi. Gol tunggal dicetak oleh Karim Adeyemi di menit ke-63 setelah melakukan akselerasi yang melewati Enzo Fernandez dan Keita, sebelum akhirnya mencetak gol ke gawang kosong. Pada laga itu, sebenarnya Chelsea mendapatkan sederet peluang emas untuk menyamakan kedudukan, namun penampilan gemilang kiper Kobel di bawah mistar gawang dan buruknya koordinasi serangan Chelsea di depan gawang menyebabkan Chelsea gagal mencetak gol tandang. Dan dengan hasil ini, Dortmund hanya perlu mencari hasil seri pada pertandingan leg kedua untuk bisa melaju ke babak perempat final. Sementara, Chelsea memiliki tugas berat di kandang sendiri untuk bisa membalikkan keadaan agar melaju ke babak selanjutnya dan tidak tersingkir di depan pendukungnya sendiri. Pada laga tunda pekan ke-12 Premier League 2022-2023 yang mempertemukan antara Arsenal melawan Manchester City yang berlangsung di Emirates Stadium pada Kamis dini hari tadi, Manchester City berhasil menang atas Arsenal dengan skor meyakinkan 1-3. Laga ini adalah laga krusial dengan pertaruhan puncak klasemen sementara. Pertandingan berlangsung seru dan cukup seimbang. Namun, kali ini pengalaman dan mentalitas Manchester City jadi penentu. 3 gol City datang dari aksi Kevin De Bruyne di menit ke-24, Jack Grealish di menit ke-72, dan Erling Haaland di menit ke-82. Arsenal sempat memperkecil kedudukan melalui penalti Bukayo Saka di menit ke-42. Sayangnya 1 gol itu tidak cukup untuk mengamankan Arsenal, dan dengan hasil ini membuat Arsenal kehilangan tahta di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Sementara, hasil ini membuat Manchester City berhasil kembali ke puncak klasemen dengan torehan poin yang sama dengan Arsenal, namun berbeda di selisih gol. Real Madrid tidak mengalami kesulitan berarti saat menjamu Elche pada pekan ke-21 Liga Spanyol 2022-2023. Madrid menang telak 4-0 di Santiago Bernabeu pada laga yang berlangsung Kamis dini hari tadi. Di babak pertama, Madrid sudah unggul 3 gol. Marco Asensio lebih dulu membuka keunggulan di menit ke-8. Karim Benzema lantas mencetak 2 gol berikutnya yang semuanya dari penalti di menit ke-31 dan ke-45. Di babak kedua serangan Madrid tidak kendor, sayangnya gol tidak sebanyak yang tercipta di babak pertama. Gol Madrid bertambah di menit ke-80. Diawali pergerakan cepat Rodrigo di sisi kiri, ia berhasil menyediakan assist untuk Luka Modric. Pemain Kroasia ini tidak terkawal untuk melepas tembakan yang sulit diselamatkan ke gawang Elche.
Dengan kemenangan ini, Madrid tetap menjaga jarak dengan Barcelona yang ada di peringkat pertama. Madrid yang mengumpulkan 48 poin di peringkat kedua, masih tertinggal 8 angka dari pemuncak klasemen. Sementara Elche baru mengemas 9 poin dan terbenam di dasar klasemen sementara Liga Spanyol.